Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, selamat datang di episode ke-8 daripada bedah buku Beyond the Inspiration. Buku ini adalah buku yang saya tulis paling awal, nomor 1, pertama kali, untuk menggambarkan bagaimana pengalaman saya ketika saya memasuki agama Islam. Jadi ketika saya mengenal agama Islam. Dan salah satu yang saya bahas di buku ini, tentu saja seperti yang sudah teman-teman tahu, kita sudah bahas dari 1 sampai dengan 7, yaitu tentang masalah pilihan dan takdir. Nah, untuk kali ini saya ingin sedikit mengemphasize, saya ingin sedikit mendalamkan tentang pemahaman kita tentang takdir. Saya mulai dengan sebuah kisah. Kisah ini sangat terkenal, sudah banyak dipakai-pakai di mana-mana, walaupun dipakainya dalam nama yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa namanya appointment in Samarra, ada yang mengatakan appointment in Istanbul, ada yang mengatakan bahwa ini adalah appointment di mana lagi, di London atau di mana lagi. Yang jelas semua kota-kota besar ini punya judulnya. Dan yang terakhir dipublish di film seri Sherlock Holmes, itu judulnya Appointment in Samarra. Dan beberapa yang terkenal adalah Appointment in Istanbul. Karena saya sukanya Istanbul, jadi saya pakai aja judulnya Appointment in Istanbul atau Janji di Istanbul. Jadi gini ceritanya. Ada seorang pedagang, pedagangnya ini punya pegawai lah. Pegawai tinggalnya di Baghdad. Ya, jadi ada seorang pedagang kaya tinggalnya di Baghdad, karena dulu Baghdad sangat terkenal sebagai kota transit dunia, kota internasional. Maka banyak sekali toko-toko, dan salah satu toko ada seorang pedagang ini punya bawahan pekerja. Dia minta agar pedagangnya ini ke pasar induk lah kira-kira. Setelah dia pergi ke pasar induk, pegawainya ini, tiba-tiba pegawainya langsung pulang dalam keadaan pucat. Nah kenapa? Dia bilang, saya bersumpah Pak, saya bersumpah bos, saya ketemu dengan malaikat maut. Jelas sekali itu malaikat maut, dan dia seolah-olah menampakkan wajahnya sangat mengerikan, dan dia pengen untuk ngambil nyawa saya. Sayangnya saya belum siap. Maka saya pinjem kudamu, wahai bos. Saya mau pergi ke Istanbul supaya nggak ada yang tahu bahwa saya di situ. Bahwa malaikat maut nggak tahu saya di situ, saya mau pergi ke Istanbul. Dan Istanbul salah satu kota luas yang lainnya. Yang kemudian dipikir sama pegawainya ini bahwa pasti nggak akan ditemukan di sana. Saya akan menghilang di sana. Dan saya akan mengakali maut menurut seorang pegawai tadi. Lantas bosnya tadi bilang, sudah ambil kuda saya yang paling cepat, kamu pergi ke Istanbul. Nah setelah dia pergi ke Istanbul, jalan situ, kondisinya itu waktu itu masih pagi. Lalu kemudian datanglah malaikat maut. Datanglah malaikat maut ke tempat bosnya. Nah, setelah datang ke tempat bosnya, lalu kemudian dia bilang, loh, itu pegawaimu tuh mau kemana? Lantas kemudian bosnya tadi bilang, saya nggak tahu dia mau kemana. Dan yang jelas tadi dia cerita bahwa dia ketemu dengan kamu, dan ketika dia ketemu dengan kamu, dia merasa sangat takut karena kamu menampakkan wajah yang mengerikan dan katanya kamu mau nyabut nyawanya dia. Lantas kemudian malaikat mautnya berkata, sebenarnya saya bukan menampakkan wajah yang serem, tapi saya itu justru ketika ketemu dia kaget saya. Lah makanya wajah saya itu bukan wajah serem, tapi wajah kaget saya. Loh kenapa kaget? Karena saya ada janjian sama dia malam ini di Istanbul, dia bilang gitu. Karena janjian saya malam ini di Istanbul, kok dia adanya di Baghdad gitu loh maksudnya. Nah, ini setidaknya adalah sebuah kisah yang sering dipakai untuk orang menceritakan tentang takdir, tentang menceritakan tentang ajal, tentang maut. Itu cerita pertama. Cerita kedua, ini film. Ini film dibintangi oleh kembaran saya, Tom Cruise. Judulnya adalah Minority Report. Jadi tentang sebuah kasus di mana film ini ceritanya. Jadi gini, saya sedikit jelasin. Polisi-polisi itu menggunakan dukun ceritanya. Di dalam film ini, Minority Report. Dia menggunakan dukun, dan dukun-dukun ini sudah teruji untuk bisa meramal masa depan. Nah, maka dukun-dukun ini namanya precognition. Jadi dukun-dukun ini dipasangin alat sehingga apapun vision daripada dukun-dukun ini tentang masa depan itu langsung ditangkap lewat alat perekam otak, lalu menampilkan visi tentang apa yang akan terjadi ke depan. Ini ceritanya film Minority Report. Nah,
Maka polisi-polisi itu bergerak berdasarkan apa yang dilihat oleh Precock di dalam mimpinya. Precognition itu di dalam mimpinya. Contoh misalnya, tiba-tiba ada seseorang, dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia ditangkap. Kenapa? Alasannya polisi karena mereka sudah punya video bahwa dalam waktu berapa hari ke depan, atau dalam waktu berapa pekan ke depan, atau beberapa jam ke depan, maka dia akan membunuh. Dan itu sudah diramalkan sama Precock tadi. Maka polisi tadi bergerak berdasarkan tayangan masa depan yang dibuat oleh peramal-peramal yang dipasangin alat, ceritanya begitu. Nah, salah satu polisinya itu Tom Cruise. Nah, ceritanya adalah mereka melakukan terus-menerus dan ini selalu mereka lakukan dan terbukti benar. Kira-kira ginilah, kalau mereka biarkan ada seseorang, lantas mereka sudah tahu nih ini akan kejadian, mereka biarkan, ternyata kejadian, dan ini dijadikan sebagai alasan atau bukti bahwa mereka harus bertindak berdasarkan precognition daripada Precock ini, gitu kan ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi masalahnya mulai di sini. Ternyata salah satu yang diramalkan akan bunuh orang adalah Tom Cruise ceritanya. Nah, jadi precognition ini meramalkan justru polisi ini akan membunuh. Dan Tom Cruise bingung dong, loh saya kan polisi, saya tahu tentang nilai-nilai keadilan, saya tahu tentang nilai-nilai yang saya junjung, dan saya nggak mungkin bunuh orang. Dan itu belum kejadian, harusnya saya tidak diadili dengan apapun yang belum kejadian, itu tentang sesuatu yang belum jelas, dan saya yakin saya tidak akan melakukan itu. Jadi itu lagi, saya nggak cerita sampai akhir, tapi yang jelas yang saya cerita adalah ini lagi pembahasan tentang takdir juga. Artinya seolah-olah menggambarkan satu hal yang menjadi kebingungan yang kita bahas daripada episode ke-6 ya. Kita bahas dari episode ke-6 bahwa hidup ini adalah pilihan atau hidup ini adalah takdir. Kalau dalam pertanyaan orang-orang yang saya sudah bahas itu, apakah hidup kita ini bisa memilih atau hidup kita sudah ditentukan oleh Allah? Nah, dalam dua cerita ini, pertama Appointment in Istanbul atau Appointment in Samarra atau apalah namanya, yang kedua adalah tentang cerita Minority Report ini, kita bisa mendapatkan satu garis yang sama, satu benang merah yang sama. Apa benang merah yang sama? Bahwasanya mereka mulai bingung, bahwasanya orang mulai bingung ketika mereka mencampur adukkan di antara dua hal yang saya sampaikan tadi. Mencampur adukkan urusan keyakinan kepada Allah dengan urusan aktivitas atau usaha seorang hamba. Mencampurkan tentang perkara yang goib dengan perkara yang jelas, yang zahir. Ini menjadi masalah. Makanya di dalam Islam itu kita memulai pembahasan takdir bukan dengan mencampur adukkan atau sok tahu tentang aktivitas Allah. Kita tidak mencampur adukkan tentang segala sesuatu yang bersifat goib dengan sesuatu yang bersifat zahir. Kenapa? Karena kita mencampur adukkan antara Allah yang maha tahu dengan hamba yang tidak tahu apapun. Dan ini menjadi masalah besar. Maka saya jelaskan, yang pengen saya simpulkan adalah kalau Anda membahas tentang takdir, lalu mencampur adukkan antara aktivitas Allah yang maha tahu, maha berkehendak, maha menuliskan di dalam Lauhul Mahfudz, lalu kemudian dengan aktivitas manusia, yang manusia ini lemah, manusia ini tidak tahu apapun tentang yang di luar, dia tidak maha berkehendak, maka siap-siap Anda akan bingung dan Anda akan stres dan Anda tidak akan pernah menemukan jawaban. Tapi kalau Anda bisa memisahkan antara kejadian-kejadian yang harus Anda imani atau hal-hal yang harus Anda imani dengan hal-hal yang Anda bisa usahakan, maka hidup Anda menjadi semakin mudah. Kata kuncinya adalah yang mana yang akan dihisap dan yang mana yang tidak akan dihisap. Perkara takdir sudah pasti tidak akan dihisap, sedangkan perkara-perkara yang bisa kita pilih itu pasti akan dihisap. Itu kata kuncinya. Makanya doanya ulama-ulama kepada Allah adalah, ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa mengubah apa yang bisa kami ubah dan bersabar dalam perkara-perkara yang tidak bisa kami ubah. Dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan yang mana yang bisa kami ubah dan yang mana yang tidak bisa kami ubah. Contoh, sudah saya sampaikan kemarin. Dalam menyongsong pertolongan Allah, itu adalah pilihan. Memantaskan diri, menggunakan strategi, memilih taktik, memilih orang-orang yang tepat, lalu kemudian belajar dengan baik, lalu mengamati musuh, melihat kelemahan musuh, itu semua adalah bagian-bagian yang kita kuasai. Maka kita bisa memilih dan itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertolongan Allah, bahwa Allah pasti akan memuliakan hamba-hambanya, Allah pasti akan mengganti hamba-hambanya dengan cara yang lebih baik, Allah pasti akan menyediakan balasan buat hamba-hambanya, itu adalah perkara-perkara imani yang tidak perlu untuk kita bicarakan dan tidak perlu untuk kita bahas. Hanya perlu kita yakini dan jangan dicampur adukkan. Kalau dicampur adukkan, saya bilang tadi kayak kisah
appointment in Istanbul sama kisahnya Minority Report tadi. Kenapa? Mulai dicampur adukkan. Kalau seandainya Allah pasti menolong hamba-hambanya, lalu ngapain kita persiapan perang? Kalau Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya masuk surga atau masuk neraka, maka ngapain kita sekarang beribadah? Itu ketika dia sudah mulai mencampur adukkan antara perkara-perkara imani dengan perkara-perkara amali. Perkara-perkara yang harusnya dia yakini dengan perkara-perkara yang harusnya dia usahakan. Ini yang terjadi. Contoh lagi. Satu waktu Rasulullah dan para sahabat ini berada di satu pekuburan, berada di satu pemakaman. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa ini Baqi Gharqad, bahwa ini adalah sebuah pemakaman namanya Baqi Gharqad. Maka Rasulullah dan para sahabat setelah mengiringi jenazah, maka Rasulullah mengambil sebatang kayu kecil lalu kemudian mulai menggambar di tanah. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada para sahabat, sesungguhnya tidak ada satupun daripada kalian, kata Rasulullah, melainkan satu jiwa daripada kalian itu, semua jiwa itu tidak ada yang turun ke dunia ini, melainkan Allah sudah tentukan apakah dia akan menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Dan apakah dia menjadi orang yang berbahagia atau menjadi orang yang sengsara di dunia. Lantas kemudian ketika mendengarkan hal ini, para sahabat secara normal dong, secara wajar dong langsung bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu apakah kita tidak menyerahkan semuanya pada takdir saja? Apa yang sudah tertulis tadi yang kau katakan, bahwasanya semua nanti akan ditentukan sudah, apakah dia akan ditulis masuk surga atau ditulis masuk neraka, ditulis sebagai orang yang sengsara atau ditulis sebagai orang yang bahagia. Apakah kita tidak menyerahkan hidup kita pada takdir dan ketentuan dan tulisan itu saja? Dan kita tinggalkan saja semua ibadah yang kita lakukan. Dalam arti, ya ngapain beribadah kalau begitu? Jadi pertanyaan ini bukan hanya ada di zaman kita, tapi sudah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah mendengarkan itu, lalu Rasulullah berkata, beramallah, karena sesungguhnya orang-orang yang hidupnya sudah ditentukan sebagai orang yang bahagia akan dipermudah amal-amalnya menuju amal-amal kebahagiaan. Dan orang-orang yang sudah ditentukan sebagai orang-orang yang sengsara, maka dia akan dipermudah amalnya menuju kepada kesengsaraan. Beramallah karena setiap amal akan dipermudah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah justru menyuruh untuk beramal. Kenapa? Karena sebenarnya ketika tadi Rasul sedang menjelaskan tentang awal-awal bahwa semua manusia itu sudah diciptakan dengan ketentuannya masing-masing, Allah sudah Maha Tahu atas segala-galanya. Ini lagi menjelaskan kemahaan Allah, lagi menjelaskan perkara-perkara imani yang harusnya dipegang oleh setiap muslim, bahwa setiap muslim tidak boleh ada yang meragukan bahwa Allah itu Maha Tahu, bahwa Allah itu Maha berkehendak, bahwa Allah itu Maha menentukan. Tapi begitu pertanyaannya diganti ke arah, kalau gitu kita nggak usah beramal saja. Nah, maka ini perkara amal, perkara yang bukan perkara imani tadi yang sudah dijelaskan. Maka ini menggantikan dari perkara imani, perkara amal. Maka Rasulullah menjelaskan, oh enggak, itu tadi kira-kira saya sedang menjelaskan perkara imani, bahwa Allah itu Maha Tahu dan itu harus Anda imani, bahwa Allah itu Maha berkehendak dan itu keimanan kita juga, bahwa Allah itu sudah tidak lagi tersembunyi kepada dia segala sesuatu di atas langit dan di atas bumi, kapanpun terjadi, nggak tersembunyi. Maka itu adalah sebagian daripada apa yang kita kemudian lakukan di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus kemudian menganggap bahwa perkara-perkara imani harus kita imani, dalam perkara-perkara yang bersifat amal ya harus kita kemudian amalkan. Itu saja. Nah, maka kemudian setelah selesai menjelaskan beramallah kalian semuanya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan satu potong daripada surat Al-Lail. Wa amma man a'ta wattaqah wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna wa sanuyassiruhu lil usra. Lalu Rasulullah membacakan surat Al-Lail yang bunyinya adalah, dan siapa saja yang memberikan pemberian sedekah dan mereka mengharapkan dari pemberian sedekah mereka itu sebuah balasan yang terbaik, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju kepada kemudahan. Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada kebaikan. Dan siapapun yang merasa bahwa wa amman bakhila wastaghna, yang bakhil, yang pelit, yang tidak mau mengeluarkan yang harusnya mereka keluarkan, dan merasa bahwa kekayaan mereka yang mereka tumpuk itu bakal berharga bagi mereka di hari kiamat, bakal mencukupi mereka daripada murka Allah. Mereka merasa hartanya ini sudah yang paling tinggi, yang paling bagus, yang harus mereka halangi, yang harus mereka dapatkan, yang harus mereka jaga. Maka
Dan mereka wakadzdzaba bil husna, dan mereka tidak percaya. Mereka mendustakan atas pahala-pahala terbaik, balasan-balasan terbaik yang Allah sediakan. Maka fasanu yassiruhu lil usra. Maka Allah akan memudahkan jalannya menuju kepada keburukan, kesengsaraan. Maka ini justru adalah ayat yang menyuruh kita untuk beramal. Kalau Anda beramal, Anda akan dipermudah menuju apa yang Anda inginkan. Maka bahasanya di sini adalah bahasan amal. Maka siapapun yang pengen baik, maka amallah baik. Siapapun yang pengen sengsara, maka amallah yang buruk. Siapa yang pengen bahagia, maka dia harus taat. Maka siapa yang pengen sengsara, maka dia silahkan maksiat. Itu maksudnya. Maka bahasanya bukan perkara imani lagi, tapi Rasulullah arahkan kepada pembahasan yang bersifat amali. Maka ada pembahasan yang imani, ada pembahasan yang amali. Kita mau bahas yang mana? Jangan dicampur adukkan keduanya. Dan Rasulullah seringkali begitu. Suatu waktu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapankah terjadinya hari kiamat?" Maka Rasulullah diam, tidak membahas. Kenapa? Karena hari kiamat itu adalah perkara imani, cukup untuk diyakini, dan berita-berita yang sampai kepada kita adalah berita-berita yang gunanya untuk meyakinkan kepada kita bahwa pasti hari kiamat itu akan terjadi. Perkara imani. Maka kemudian dikatakan oleh sahabat lagi, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Untuk kedua kalinya pertanyaannya, Rasul masih mendiamkan. Ketika pertanyaannya datang pada Rasulullah ketiga kali, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Maka Rasulullah membalas, "Apa yang sudah kamu siapkan kepada hari kiamat?" Lihat ya, pertanyaannya kapan hari kiamat? Mempertanyakan sesuatu yang sudah pasti terjadi. Dan ini nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena kiamat pasti terjadi. Karena pasti terjadi, maka kita imani. Ketika kita imani, selesai. Itu yang diperlukan. Nah, ketika ditanyakan kapan hari kiamat, pembahasannya menuju pada sesuatu yang harusnya kita imani, bukan kita bahas, maka Rasulullah mengarahkan sekali lagi dalam bahasan-bahasan yang harusnya produktif kita bahas. Yaitu adalah apa yang sudah menjadi persiapan Anda ketika menuju hari kiamat. Rasul ingin kasih tahu bahwa pembahasan kapan hari kiamat tidak menjadi begitu penting karena itu sudah harusnya kita imani, harusnya kita yakini, harusnya kita tidak ragukan lagi mengenai kapan terjadinya. Itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Maka itu tidak membantu Anda untuk jadi lebih produktif ketika Anda tahu hari kiamat. Tapi yang membantu Anda lebih produktif adalah persiapan apa yang sudah Anda ambil ketika Anda mengetahui bahwa hari kiamat itu pasti. Sekali lagi, maka dari awal pembahasan kita tentang hidup adalah pilihan, tentang hidup adalah sesuatu yang bisa kita manage, dan pembahasan kita tentang takdir. Sebelum-sebelumnya kita bahas tentang ngaji plus, tentang pemahaman, tentang pemikiran. Untuk apa semuanya itu? Untuk membuat kita lebih produktif. Untuk membuat kita lebih semangat dalam mencari apa yang Allah janjikan kepada kita. Maka saya sampaikan dalam bahasan yang kemarin sedikit untuk mereview lagi, maka seorang muslim yang meyakini janji Allah itu pasti, maka dia pasti akan lebih semangat dalam menjalani seluruh kehidupan dan ketentuan-ketentuan yang Allah sudah berikan kepada dia. Dia yakin bahwa Allah pasti memberikan rizki, Allah sudah menyediakan rizki bagi dia, maka dia bersemangat untuk mengunduh rizki dengan cara bekerja, dengan cara memantaskan diri. Dia sudah tahu bahwa jodoh itu sudah Allah takdirkan bagi dia, maka dia tidak akan merasa galau, dia tidak akan merasa sayang, dia tidak akan merasa rugi ketika dia harus meninggalkan pacarannya. Dia harus meninggalkan kemudian orang yang ngajak dia maksiat. Kenapa? Jodoh adalah sudah ditentukan Allah. Rizki sudah ditentukan Allah, jodoh sudah ditentukan Allah, maka mati sudah ditentukan Allah. Maka dia nggak ragu untuk menaati Allah. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya Allah belum menentukan jodoh bagi saya, sudah nggak pasti. Nah, maka kemudian ada pertanyaan, jodoh itu adalah ketentuan Allah atau pilihan? Karena dalam hal yang lain, dalam ngaji jomblo, Ustadz menjelaskan bahwa bahwa jodoh itu adalah pilihan kita. Kalau kita baik, nanti kita dapat jodoh yang baik. Nah, jadi gini, dalam kemudian keyakinan kita bahwa Allah pasti akan mendatangkan jodoh bagi kita, itu adalah namanya keyakinan kepada perkara-perkara takdir. Sebagaimana kita yakin bahwa rizki Allah akan diberikan pada kita. Tapi mengenai kemudian bagaimana cara menyambut rizki, bagaimana cara memantaskan diri untuk menemui jodoh, itu adalah perkara-perkara amali, perkara-perkara pilihan. Jelas ya? Sebagaimana ajal, kalau orang sudah yakin ajal hanya ada di tangan Allah, maka dia nggak tahan takut. Walaupun dia harus pergi jihad fisabilillah, dia nggak akan takut. Kenapa? Kalau Allah belum menentukan ajalnya, dia nggak akan mati. Tapi kalau seandainya di rumah, walaupun di rumah Allah sudah menentukan ajal, dia ya mati aja. Tapi ini bersifat keyakinan. Perkara amali, beda lagi. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam hadis wabah di zaman Umar bin Khattab. Bahwa ketika Umar bin Khattab datang ke satu tempat, sementara di depannya ada wabah, lantas kemudian Abu Ubaidah bilang pada Umar, "Kenapa kamu balik lagi ke Madinah?"
Kenapa nggak masuk ke daerah wabah saja? Kalau kamu masuk daerah wabah dan kamu belum ditentukan mati, kamu nggak akan mati. Tapi kalau kamu balik ke Madinah dan kamu ditentukan mati, kamu juga pasti akan mati. Abu Ubaidah membahas tentang perkara-perkara keyakinan, sedangkan Umar lagi membahas perkara-perkara amal. Jadi amal yang akan dihisap oleh Allah. Dia sudah tahu di depan ada bahaya, sedangkan dia masuk ke sana, itu perkara amal yang bisa dipilih. Tapi mengenai kemudian pasti mati manusia, ya pasti mati. Tapi ketika Allah sudah suruh untuk berbuat sesuatu, contoh misalnya jihad fisabilillah sudah kewajiban, ya maka manusia harus menaatinya. Manusia harus kemudian ya langsung kemudian pergi ke medan jihad tanpa lagi berpikir apakah mati akan lebih dekat ketika jihad. Kira-kira gitu, paham ya? Jadi pemahaman tentang takdir, pemahaman tentang yang namanya ketentuan Allah harusnya membuat kita lebih produktif. Kita ambil contoh 3, rizki, jodoh, ajal. Memahami bahwa Allah pasti akan ngasih rizki, bahwa Allah pasti akan kemudian menjamin pada kita yang namanya jodoh, atau misalnya kalau nggak jodoh di dunia ya jodoh di akhirat gitu ya, tapi pasti ada jodoh buat manusia, lalu kemudian pasti akan ada ajal buat manusia, itu membuat kita lebih tenang. Itu membuat kita secara keyakinan merasa lebih tenang, dan secara amal akan mempersiapkan segala sesuatu dengan cara yang paling baik. Itu namanya iman yang produktif. Itu yang namanya pemahaman terhadap takdir yang produktif. Sebaliknya, kalau ada orang yang nggak produktif dalam memahami rizki, memahami ajal, memahami jihad, maka dia akan mikir begini, ya saya itu ngapain lah beribadah. Ya kalau memang sudah waktunya saya masuk surga, kalau saya sudah dicatat husnul khotimah, ya husnul khotimah aja. Tapi kalau saya sudah dicatat su'ul khotimah, ya su'ul khotimah aja. Ya ngapain saya ibadah? Ini pemahaman yang salah dengan amal yang salah. Pemahaman iman yang salah dengan amal yang salah. Contoh lagi. Ya kalau saya itu ya, namanya rizki itu ya datang walaupun saya nggak ngapa-ngapain. Jadi walaupun saya santai-santai, ongkang-ongkang kaki, ya namanya rizki ya datang aja. Jadi saya nggak usah kerja, saya nggak usah ngoyo, saya nggak usah repot. Ini pemahaman antara iman dan amal yang salah. Dia memahami perkara imani tapi tidak menjadikan amalnya menjadi baik. Tidak menjadikan amalnya semakin bagus. Karena amal dinilai bukan dari keyakinannya, tapi amal dinilai daripada kebaikannya. Makanya dikatakan solihul a'mal, maka perbaiki amal-amal. Amal-amal tuh bukan amalan saya adalah semakin yakin. Itu amalan, bukan amalan, itu namanya keyakinan. Meyakini Allah itu bukan amal. Meyakini Allah ya meyakini takdir Allah ya meyakini takdir Allah. Meyakini rizki Allah ya meyakini rizki Allah. Dan amalnya berbeda. Ketika dia meyakini rizki Allah, harusnya dia lebih semangat. Tapi kalau malah makin malas, ini namanya pemahaman yang tidak produktif. Contoh lagi, dia meyakini bahwa kemudian jodoh itu sudah ada ketentuan daripada Allah. Kemudian dia bilang, ya sudahlah, saya nggak usah mempersiapkan nikah. Saya nggak usah mempersiapkan diri. Saya nggak usah mempersiapkan emosional. Saya nggak usah nyiapin nafkah saya. Saya nggak usah belajar tentang bagaimana pernikahan. Kenapa? Nanti Allah yang atur semuanya. Ini pemahaman fatalis. Ini pemahaman yang salah. Ada lagi orang ketika mengatakan tentang ajal. Ajal itu memang sudah ditentukan Allah. Kalau mati ya mati, kalau hidup ya hidup. Kalau belum saatnya mati, kita akan tetap hidup. Kita akan kemudian kalau misalnya sudah saatnya mati, walaupun kita berusaha tetap hidup, ya nggak akan hidup-hidup. Lalu kemudian ada pandemi, ada wabah, dia tiba-tiba masuk. Tiba-tiba kemudian sudah ditentukan sama dokter, jangan pergi keluar. Dia malah kemudian pergi keluar. Ketika belum disuruh untuk melonggarkan PSBB, dia kemudian seenaknya sendiri dengan alasan apa? Kalau ketentuan Allah sudah terjadi ya terjadilah. Saya pokoknya mau untuk pergi ke masjid. Saya maunya untuk berkerumun. Dia kemudian jadi orang yang fatalis. Dia kemudian jadi orang egois. Kenapa jadi orang egois? Karena dia merasa bahwa dia lebih tahu. Karena dia merasa keyakinan dia itu sudah paling hebat. Padahal beda antara masalah keyakinan dengan masalah amal. Gitu maksudnya. Nah ini yang perlu kita bahas. Maka pembahasan ini menjadi sangat produktif kalau diarahkan ke situ. Saya nggak bahas pada teman-teman sesuatu yang jelimet. Saya nggak bahas tentang Mu'tazilah. Saya nggak bahas tentang Jahmiyah. Saya nggak bahas tentang Jabariyah dan segala macamnya. Saya cuma ingin agar teman-teman paham bahwa di dalam kehidupan kita itu harusnya memahami Islam menjadi lebih produktif. Maka saya secara pribadi jadi tahu di mana harus perkara-perkara yang saya fokuskan. Ketika saya berdakwah, maka saya fokus pada caranya, kepada bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara orang lebih mudah mengerti. Sementara saya nggak mikirin bagaimana saya nggak mikirin bagaimana respons mereka. Kenapa? Itu bukan urusan saya. Itu bukan yang saya kuasai. Saya hanya fokus pada yang bisa saya kuasai. Saya hanya fokus pada apa yang Allah hisap akan diri saya. Itu yang saya fokus. Maka kita akan jadi sangat produktif dan anti baper. Ya baper boleh sih dikit-dikit, tapi jangan baper terus. Gitu maksudnya. Contoh lagi misalnya, ada orang menghina saya. Maka saya kemudian bilang, urusan dia jaga mulut dia. Urusan saya jaga mulut saya. Ketika dia mau menghina saya, dia mau memaki saya, itu bukan urusan saya. Urusan saya mulai ketika saya sudah mulai maki dia.
Karena itu yang saya kuasai, itu yang akan dihisap. Maka senantiasa kita harus berpikir perkara apa yang kita akan dihisap dan perkara apa yang kita nggak akan dihisap. Kalau perkara kita nggak akan dihisap, itu pasti takdir. Dan kita tidak akan pernah untuk dimintai pertanggungjawaban tentang perkara-perkara yang nggak mampu kita kuasai atau nggak mampu kita pilih. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang mampu kita pilih, fokus waktu kita untuk apa? Tenaga kita untuk apa? Harta kita untuk apa? Fokus. Sedangkan harta orang lain kita nggak akan pernah dihisap soalan itu. Maka jangan kita iri terhadap harta orang lain. Kita cuma bisa ngajak mereka kepada kebaikan. Tapi mereka mau ikut yang baik atau mereka nggak mau ikut yang baik, itu sudah bukan yang kita kuasai lagi. Bisa difahami ya teman sekalian ya. Nah maka dengan kemudian kisah-kisah yang tadi tentang Minority Report, tentang Appointment in Samarra, kita semua sudah tahu bahwa kebingungan itu dimulai kalau kita sudah mulai mencampur adukkan antara aktivitas Allah atau sesuatu yang harusnya kita imani dengan aktivitas manusia, amal yang harusnya kita usahakan. Beda antara sesuatu yang diimani dengan sesuatu yang diusahakan. Orang bunuh diri, yang mana berarti Ustaz? Takdir atau pilihan? Jangan dicampur adukkan. Maka kita lihat ajalnya itu tidak mampu untuk kemudian orang untuk halangi. Buktinya ada orang-orang yang nggak kebut-kebutan, ada orang yang nggak bunuh diri, ya mati juga kalau ajalnya sudah datang. Tapi kalau perkara kemudian bunuh dirinya, itu pilihan. Maka bunuh dirinya akan dihisap oleh Allah, ajalnya enggak, karena ajalnya Allah yang kasih. Kenapa? Ada orang yang bunuh diri juga nggak mati-mati. Artinya kita harus bisa membedakan. Nah kalau gitu, yang kita fokuskan after all, teman-teman boleh cuma megang perkataan saya ini perkara dihisap atau tidak. Kalau ini perkara dihisap, saya harus benar-benar. Kalau ini perkara nggak dihisap, maka saya bisa apa? Maka saya cuma bisa beriman kepada Allah. Maka ini adalah pemahaman orang muslim yang sekali lagi akan membuat dia produktif di dalam hidup dia. Dia tidak akan berpangku tangan dalam perkara-perkara yang bisa diusahakan, dan dia tidak akan pernah depresi dalam perkara-perkara yang dia tidak bisa ubah dan dia tidak bisa usahakan. Maka dia senantiasa akan fokus, serius, bersungguh-sungguh, detail banget dalam perkara-perkara yang dia bisa pilih dan dia bisa usahakan. Dan dia akan sangat berserah kepada Allah. Dia akan sangat yakin bahwa Allah menentukan yang terbaik. Dia akan dia tidak akan pernah ragu bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya, bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan dia. Allah akan melihat amal-amal apapun yang paling kecil yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan meragukan semua itu karena dia tahu Allah Maha memahami, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha membalas, dan Maha segala-galanya yang dia sudah yakini di dalam hidup dia. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam perkara iman, dia mengimani apapun yang Allah perintahkan. Dia mengimani adanya Allah, bahwa Allah itu kemudian Maha berkehendak, bahwa Allah itu Maha menentukan, bahwa Allah itu mengetahui yang terbaik buat hamba-hambanya. Dan tapi dalam perkara-perkara amal, yuqimunas shalah, dia menegakkan amal-amal yang terbaik. Dia tidak mengatakan bahwa Allah mengetahui sesuatu yang gaib, karena kita percaya pada Allah lantas kita nggak usah sholat, karena percuma kita sholat. Dia tidak akan pernah mengatakan bahwa karena saya beriman pada Allah, maka saya tidak usah mengusahakan yang terbaik. Kenapa? Karena nanti Allah yang nolong kita. Perkaranya berbeda. Perkara imani dengan perkara amal itulah perkara yang berbeda. Insya Allah besok kita akan cerita sedikit tentang bagaimana penerapan tentang masalah takdir dan pilihan dalam urusan agama, dalam urusan keimanan, sehingga nanti mudah-mudahan besok bisa untuk mengkonklud daripada semua pemahaman kita tentang perkara-perkara yang bersifat takdir, perkara-perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih teman-teman sekalian sudah ikutan, dan makasih sudah nyimak sampai sekarang. Jangan lupa teman-teman sekalian, supaya teman-teman besok bisa update, aktifkan gambar lonceng, notifikasi. Karena saya dengar banyak, kapan Ustadz, wah telat. Ya makanya aktifkan notifikasi. Nah kalau aktifkan notifikasi terus telat juga, ya berarti itu sudah takdir. Enggak. Sudah belajar ya. Berarti sekarang bisa jawab, oh kalau saya sudah aktifkan lonceng dan sudah berbuat yang terbaik untuk mensubscribe dan memfollow dan kemudian untuk mengaktifkan lonceng, kalau masih lewat juga, ya berarti itu memang kesalahan saya yang harus saya perbuat lagi apa yang lebih baik ke depan. Nanti kita akan bahas bagaimana besok ketika pemahaman takdir ini aplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Walau alam bisawab, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan share buat yang lain. Kalau ada yang manfaat silahkan tuliskan komentar-komentar positif di kolom komentar di YouTube ya, bukan di live chat, bukan di IG, di YouTube, supaya saya bisa baca dan saya bisa jadikan sebagai pembahasan dalam video-video ke depan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.